pertama udah posenya keren, yang kedua keseimbangannya pun diatur gitu ya. Harus dong. Lu nggak ada kerjaan gue ya? Kalau ada kan orang suka khawatir ya. Kalau ada tamu datang bawa anak kecil dan lain-lain ya. Dan biasa mereka berusaha ngumpetin gitu ya. Benar. Kalau gue sih enggak. Yo friends, kali ini di acara Obral kok. Obrolan asik kolektor. Nah, luar biasa ya. Jadi yang diobral bukan cuma baju, tapi podcast juga ada obralnya kok. Luar biasa. Ya, hari ini spesial friends karena kita melakukan obral langsung di salah satu rumah kolektor yang fokus di 1/12 scale. Betul kok ya? Betul. Siapa lagi kalau bukan Ko Robi Wong. Wes. Atau di Facebook lebih terkenalnya Obi Wong kok ya? Ya, betul. Di Facebook ya, buat teman-teman pecinta figure, ini nama Ko Obi Wong ini udah mendunia. Pokoknya di dunia Facebook ya, 1/12 scale, koleksi yang paling keren adalah punyanya Ko Obi Wong. Thank you, Pak. Setiap kali beliau posting foto-foto figurnya itu ya, posenya keren, cara ngedisplaynya cakep. Thank you. Pokoknya passionnya itu kelihatan banget gitu kok. Thank you. Ko Obi Wong. Kok izin ya, sebelum kita nanti next video bakalan lihat-lihat koleksinya Ko Obi, kita bakalan ngobrol-ngobrol sedikit kok. Boleh. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi dan bisa menjadi sebuah gairah baru buat teman-teman yang nonton. Wow. Ya. Okay. Ini unik, Fres. Kok boleh ngeceritain sedikit kenapa Ko Obi Wong ini ya, kok suka dengan mainan kok? Karena jujur kok ya, dari mungkin 10 kolektor yang pernah kita kunjungi, kayaknya 9 atau 8 itu semuanya statue. Yang umuran-umuran, mohon maaf ya, yang udah gocap-gocap itu kadang-kadang koleksinya statue semua kok. Paham. Nah, Ko Obi unik, kenapa? Karena koleksinya justru lebih memilih action figure 1/12 scale. Yang notabene, ya kadang-kadang kita cap sebagai ini mah mainan anak-anak, ngapain lu beli gitu kan. Nah, boleh sedikit ceritain kok, kenapa Ko Obi kok lebih memilih pengen koleksi justru yang 1/12 scale? Oke, jadi pertanyaannya mana nih? Kenapa suka mainan dulu? Oh iya, kenapa suka mainan kok? Oke, ya sebenarnya kalau suka mainan ya dari kecil kita udah suka mainan ya. Pasti ya, laki-laki kok ya. Itu buat dimainin ya. Ah. Pas udah gede, ya gue ngerasa gini ya, kalau cowok itu harus ada sesuatu yang dikoleksi. Betul. Itu kayak panggilan jiwa. Betul. Jadi sebelum ada figur, itu tuh gue sempet koleksi komik, DVD, dan lain-lain. Pokoknya harus ada sesuatu yang dikumpulin gitu. Oh. Nggak tahu ya. Apapun itu kok ya? Iya. Jadi apapun itu. Jadi kalau nggak tahu kalau orang lain sih. Cuma kok banyak kan cowok yang gue kenal mereka kayak harus ngumpulin sesuatu gitu. Nah, Setuju. Nah, jadi gimana kenal sama mainan sebenarnya dicemplunginnya sama sepupu gua, Aping San namanya. Gua nggak tahu deh. Itu kolektor Facebook juga kok. Iya, dia dulu ini banyak kerjain Oh, tahu. Iya, itu sepupu gua. Bro Aping, itu sepupunya Ko Obi. Iya, Jago tuh ngecatnya tuh. jago. Iya. Jadi gara-gara dia tuh gua mulai nyemplung. Nah, itu tahun 2006. 2006 berarti Ya. sekitar 17 tahun lalu ya. Iya, dulu lumayan lama. Gila, friends. Sepuh, coy. Nah, jadi udah sempet berkeliling ke banyak genre, udah sempet cobain koleksi macem-macem, dan akhirnya paling suka yang gue temuin adalah 1/12. Gitu. Berarti udah semuanya coba kok. Dari mulai 1/6, Yes, sudah. 1/4. Nggak terlalu yang gede-gede sih, karena itu untuk gue terlalu makan tempat ya, yang gede-gede ya. Gitu. Iya, jadi Ko Robi akhirnya memilih untuk 1/12 Oke. sesuai dengan isi hati gitu kayaknya. Jadi Kamen Rider, robot, Superhero. anime, superhero, banyak lah udah coba. Jadi akhirnya ya sekarang udah jelas gue sukanya yang mana gitu. Jadi tadinya waktu isi lemari masih agak random, campur-campur, kalau sekarang udah 1/12 hampir semuanya. Dan memang kalau kita perhatikan friends ya, ini koleksinya Ko Obi ini ya benar-benar bagus, rapi, dan terfokus ya. Nggak cuma fokus 1/12 scale, fokus per karakter, per lini, bahkan per merek. Tadi lu tanya kenapa gue sukanya ini ya? Iya, kenapa kok? Karena kebanyakan yang seumuran gue itu demennya statue gitu kan ya. Betul, kebanyakan ya. Gini loh, sebenarnya sih kembali ke gimana kita mau nikmatin kita punya koleksi ya. Kalau gue menikmatinya adalah dengan satu, gue foto. Ya gue demen foto. Demen foto, Ya, gua demen oke. foto, ya.
gue foto untuk post di IG dan lain-lain gitu ya. IG-nya ada kok? Ada. Apa IG-nya kok? OBA 4. Itu khusus 1/12 scale? Ya. Keren friends, kalian follow friends. Oke, thank you. Ya. Ya, jadi jadi gue menikmati koleksi gue itu dengan cara difoto. Foto. Ya. Kedua dengan di display. Iya. Dan display ini menurut gua kalau action figure itu ada seninya. Nggak boleh sembarangan. Tentu nggak boleh. Boleh sembarangan jadinya nggak bagus. Kalau di seperti di lantai kurang kok ya. Ya itu kembali ya kalau masih. Iya. Nah, jadi kalau gua sih kan demen foto dan gua demen display. Jadi untuk gua tuh 1/12 ini kenapa gua suka ya karena pilihannya paling banyak. Ya. Lainnya paling banyak, ada Marvel Legends, SHF, Mafex, Revoltech, Figma, apalagi ya dan lain-lainnya. Banyak kok ya. Banyak gitu. Jadi terus abis itu juga untuk dipajang di display itu nggak terlalu makan tempat. Benar. Dan biasanya untuk posability itu tuh 1/12 yang paling oke dibanding lainnya. Paling umurnya paling lama kok ya. Umur lama enggak, untuk digerakin, untuk diposeinnya tuh paling enak 1/12 biasanya ya. Dan kalau kita ngomong umur ya, gue juga setuju sama lu. Benar ya. Umurnya juga lebih lama kok ya. Umurnya lebih lama ya. Soalnya dia pakai plastik ABS gitu loh ya. Betul. Soalnya kalau gue nggak gitu suka barang yang berumur ya. Jadi kalau contoh yang bahan kulit kan pada ngelotok ya. Atau enggak yang kayak Spider-Man, sorry ya nggak apa-apa ya. Kayak Hot Toys Spider-Man gitu, itu menurut gue Hot Toys tuh bagus banget gitu ya. Kualitasnya apa segala macam tuh, detailnya segala macam bagus banget. Cuma nggak berani posein, nggak tega gue. Karena bekas. Iya sih. Iya gitu. Jadi karena itulah gue lebih suka 1/12 sih. Dan 1/12 itu kadang-kadang hampir lengkap gitu kok karakternya ya. Lumayan banyak. Iya. Nah, kalau misalnya 1/6, 1/4 itu kadang-kadang cuma yang jagoan-jagoan utama doang yang dibikin kok. Betul. Jadi kita mau lengkapin itu agak susah. Nah, itu satu lagi tuh soal gua. Kalau gua nggak gitu peduli soal lengkap. Karena prinsip gua beli yang gua suka aja. Kalau kayak dulu waktu gua zaman gua koleksi SIC Kamen Rider itu gua ngejar lengkap. Dan akhirnya gua jadi terpaksa beli yang gua nggak suka. Jadi stres sendiri kok ya. Demi lengkap gitu. Jadi akhirnya gua udahlah nggak usah lengkap, yang penting gua beli yang gua suka-suka aja. Iya sih. Gitu. Tapi benar-benar displaynya Koobi ini keren banget kan, kayak Naruto, Sasuke itu bergabung satu, ada dioramanya. Ya, kemudian si Spy Family X juga bertiga ada dioramanya, posenya keren-keren, gila fans. Mengalahkan display yang ada di toko-toko mainan kayaknya kok. Ya, kembali ke kesukaan ya. Selera kok ya. Selera. Berarti Colby ini memang beli mainan 1/12 karena tadi seneng nge-pose-pose dan seneng nge-display kok ya. Betul. Ya, nah balik lagi ke awal tadi kita ngobrol kok. Yes. Menarik nih karena Korobi tadi bercerita kalau setiap laki-laki itu kayaknya pasti ada sesuatu yang pengen dia koleksi. Panggilan jiwa seorang laki-laki gitu ya. Oke. Itu dari usia kapan kok? Mulai pengen mengumpulkan sesuatu tuh dari SDK atau dari SMPK kok? Coba ya gue ingetin. Kayaknya kalau mulai banyak ngumpulin ini itu sih sejak gue bisa cari duit ya tentunya. Benar. Iya. Karena kalau masih pakai uang orang tua, betul, kita susah kok ya. Betul. Kadang-kadang pengen mainan cuma dibeliin pas ulang tahun atau pas ranking 1. Iya, benar. Jadi setelah kita punya penghasilan sendiri, akhirnya kita balas dendam kok ya. Pelampiasan. Nah, berarti kalau Robin tipe anak kecil kurang bahagia dong kok. Bahagianya beda ya kalau dulu. Ya, jadi ini kalau diceritain panjang nih. Boleh kok. Gimana kok masa kecil kok Robi? Kan gua ditinggal papa dari masih kecil. Kok Robi tinggal di Jakarta dari kecil kok? Iya, dari kecil. Oke. Tapi ini nggak usah dibahas lah ya. Ini bukan ini ya. Nanti kita ngobrol aja. Oh iya, oke. Iya. Tapi koleksi segitu banyak istri aman kok? Awalnya sempat bete juga ya. Tapi pada akhirnya kalahkan gue sih, jadi nggak ada support kok. Nah gimana caranya nih kok? Ya kadang-kadang nih ya kalau misalnya kita koleksi statue, kita bisa beralibi ini kan investasi, kan? Karena nih lihat mahakarya seni statue gede, ada nomor serinya limited gitu ya. Jadi si istri kadang-kadang ya udahlah, gitu kan? Bener naik harganya ya, iya naik harganya. Nah bagaimana caranya Ko Obi Wong meyakinkan sang istri supaya bisa support dan mendukung hobi Ko Obi? Karena mungkin ya teman-teman ya kalau ada emak-emak datang gitu ya, misalkan ya, ngelihat beginian pasti
capnya udah mainan gitu. Dan identik mainan tuh ngabisin uang, ujung-ujungnya jadi sampah, boro-boro harga naik gitu kok. Oke. Jadi 2 pertanyaan ya. Pertama soal bini, gimana soal tante-tante lainnya? Yang pertama alasannya klasik ya, sama seperti semua suami biasanya pasti pakai alasan ini ya. Sama. Lebih baik duitnya buat ini daripada buat yang lain. Ya bener ya. Oke. Nah tapi terus kedua juga gue sejak koleksi jadi lebih banyak temen. Kan gue tadi orangnya kan cukup tertutup ya. Menarik nih. Sejak sebelum Korobi koleksi, Korobi itu introvert. Sampai sekarang pun masih introvert sebenarnya. Tapi setelah mulai koleksi banyak teman, jadi lebih berani terbuka gitu kayak. Ya semacam gitulah. Tadi Kobi cerita Fres, dia itu dulu ya nggak mau di depan kamera kok ya. Jadi kalau ada YouTuber yang datang ke sini, Korobinya nggak ada. Ya nggak muncul. Nah sekarang Kobi ini mulai berani muncul. Itu karena mainan tadi kok. Oh enggak, bukan gara-gara itu tentunya. Ya banyak hal lah ya. Cuma maksud gue adalah lewat mainan ini gue ketemu banyak orang, banyak teman baru ya, dan akhirnya berhubungan sama usaha gue juga. Hah? Gitu. Gimana ceritanya kok? Oke, gue kan di insurance, dari Prudential ya. Jadi klien gue dan tim gue itu hampir semuanya dari komunitas mainan. Gitu. Iya. Jadi ya ini jadi support, dan kedua gue juga bilang kan, gue sih nggak jual soal investasinya ya. Ini gue sebenarnya gue ada trik khusus nih, tapi masa mau disiarin? Nggak apa-apa kok. Oke, gini. Ini banyak teman-teman yang lagi dilema, bergumul, bermasalah dengan istrinya. Gue sih nggak masalah dilihat orang, yang masalah kalau dilihat bini gue. Nggak ya, gini ya. Jadi satu gue selalu bilang sama bini gue, ini gue koleksi ginian, ini nggak jadi sampah. Gue bosan pun gue bisa jual. Kedua, nah ini triknya nih. Kalau gua jual cuan, ya kan gini kan kadang kita jual cuan, kadang kita jual rugi kan. Tiap kali gua jual cuan, gua bilang sama bini gua, ini gua modal segini, jual segini loh. Tapi pas jual rugi, gua diam-diam aja. Pas cuan doang cerita. Iya gitu. Ya gitulah kira-kira. Oke, kedua, kalau ada kan orang suka khawatir ya. Kalau ada tamu datang bawa anak kecil dan lain-lain ya, dan biasa mereka berusaha ngumpetin gitu ya. Benar. Kalau gue sih enggak, gue sih silahkan lu mau datang lihat ya, tapi gue langsung bilangin ke maknya, ini harganya segini. Gue tunjukin atau ini harganya segini, ini harganya segini. Habis itu gue bilang sama anaknya, kamu mau yang mana? Ambil aja. Nanti om tinggal tagih sama mama kamu. Ada bilnya. Iya. Abis itu mamanya yang kelabakan jagain anaknya supaya nggak megang. Gitu. Bener, jadi pertama kali mamahnya yang dikasih pengetahuan dulu. Iya, semacam gitulah. Pada akhirnya mamahnya yang akan menjaga si anak-anaknya. Iya, betul. Ya. Tapi jarang sih. Menarik, Fres. Tadi Kobi cerita bagaimana dia dengan passionnya, pertama kali passionnya, koleksi mainan sampai akhirnya bisa menjadi bisnis gitu kok ya. Luar biasa, Fres. Memang kayaknya salah satu cara supaya istri kita support itu ya, kita harus menjadikan hobi kita itu menjadi sesuatu yang berguna dan positif gitu Pak ya. Lebih ke arah begini sih, jadi maksudnya kalau gua kan memang usaha bisnis gua adalah ini kan people's business. Jadi dimana gua harus kenal orang sebanyak-banyaknya, dan gua kenal orang lewat mainan. Kan seperti lu bilang. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Jadi bridge-nya, jembatannya itu adalah mainan. Iya. Jadi lewat mainan gue jadi kenal banyak orang, gue jadi kenal lu. Bener. Ya kan, jadi kenal yang lain-lain gitu. Nah, dan kita berteman dulu lah. Gitu. Jadi abis ngobrol-ngobrol mainan, bro lu suka koleksi nggak? Ada ini, ada itu, ada ini. Bro, misalkan kalau gempa bumi nih ya, mainan kita runtuh bro. Mungkin kita ketimpuk plafon kamar kita bro. Gimana insurance lu? Gitu lah ya. Tapi anyway, now that you mention soal gempa bumi ya, kan dalam beberapa waktu terakhir ada gempa bumi ya. Benar. Coba tebak. Nah, rontok nggak? Gempa bumi, friends. Kalau statue itu ya, kalau gempa buminya masih 6 atau 6,5 itu masih aman kok. Kalau statue ya, paling juga jatuh tangannya doang lah gitu ya. Tapi secara keseluruhan statue-nya itu masih tetap stay gitu kok. Betul. Nah, kalau figur-figur kecil-kecil kayak gini kan, gua yakin kalau gempanya lumayan, ini pasti rontok semua nih kok. Oke. Ya, karena Korobi ini displaynya sebagian ada yang pakai base. Nah, kalau yang pakai base sih harusnya lebih aman. Tapi yang ini, saya yakin pasti semuanya ambruk semua ke depan kok. Betul nggak? Interestingly begini, kita di sini memang belum pernah gempa sampai gimana banget ya. Tapi terakhir 2 kali, 3 kali terakhir gempa nggak ada satupun yang jatuh. What? Iya.
Lihat friends. Jadi nggak ada satupun yang runtuh kok. Yang sekitar kalau gua nggak salah ingat 3-4 tahun lalu pernah gempa yang lumayan ya. Ini kira-kira sepertiga jatuh. Tapi lainnya enggak. Sepertiga doang ya? Iya. Dan itu pun banyak yang ketimpa kejatuhan temennya maka ikutan jatuh gitu. Iya pasti, karena kayak efek domino gitu harusnya kan? Tapi enggak. Tapi menarik karena cuma sepertiga yang jatuh kok. Dari sini, yang sini enggak maksudnya. Ini ada isinya atau gimana kok? Suka didoain sembayangin itu kok. Kok bisa sih kok kejatuh kok? Yang penting kan kita posenya seimbang. Gitu. Jadi kalau berdiri, tapi kalau Marvel Legends sih lebih tricky ya, soalnya dia punya bahan itu lebih gummy disebutnya ya, lebih lembek gitu ya. Dan, jadi kalau ada beberapa ya tentu gua mesti pakai blue tack, tapi kebanyakan sih nggak usah. Gua nggak ngerti kok, lu pertama udah posenya keren, yang kedua keseimbangannya pun diatur gitu ya. Harus dong. Lu nggak ada kerjaan gue ya? Kadang-kadang kan kita kan udah pose keren nih kok. Pas berdiri, nggak seimbang kadang-kadang kan, susah seimbangnya kok. Susah berdiri ya. Berarti itu Korobi menghabiskan waktu berapa aja buat nge-pose? Ya dicicil dong, nggak kerjain sekaligus. Cuma gue kan perfeksionis banget ya. Kelihatan sih kok. Jadi gue kadang-kadang kalau udah nyusun, habis itu gue habis waktu berjam-jam untuk gue liatin satu persatu. Betul, ini enak nggak angle-nya, gitu kan, kiri kanannya, atas bawahnya pas nggak? Bisa dibikin lebih bagus lagi nggak, kayak gitu-gitu. Gila friends, saking perfeksionisnya sampai gempa pun yang runtuh cuma sedikit ya. Iya. Berarti nggak sia-sia OCD kok. Nah sekarang kita mulai masuk ke brand-brand 1/12 scale kok. Ini kita nggak ada endorse apapun, nggak ada maksud menjelekan satu brand. Betul. Dan meninggikan satu brand. Ini murni pengalaman dan sharing dari Ko Obi yang udah 16 tahun mengkoleksi 1/12 scale kok ya. Ada apa aja sih brandnya kok? Yang umum gitu kok, yang lagi naik daun gitu ya? Yang paling terkenal ya tentunya SAF, Figuarts. Bandai kok itu ya? Bandai, ya, Medicom Mafex. Medicom Mafex. Ya, Hasbro Marvel Legends. Oh, oke. Terus ada Figma. Ada Revoltech. Banyak sekarang, ada Basmod. Ada yang cungkuk punya itu Dasin. Oh, Dasin, betul. Ya, kira-kira banyak juga kok ya. Kalau yang bule ya yang US ya ada Hasbro ya, ada Black Series, ada ini segala macam. Jadi maksudnya kalau kita pengen ngoleksi Iron Man gitu kok ya, itu brandnya banyak gitu kok? Banyak, semua brand bikin Iron Man. Oh, tapi scale-nya mirip-mirip kok? Ada juga yang ngawur sih, kayak Trizero itu bikin 1/12-nya salah itu sebenarnya. Oh, lebih tinggi? Dia, lebih gede. Iya. Kalau boleh tahu range harganya berapa sih kok untuk 1/12 scale ini? Oke. Itu kalau misalnya lumayan ini ya, kalau yang kayak Marvel Legends kan dia retail price-nya kan sekitar 20-an US ya. Kalau sampai yang mahal-mahal kan ada kayak Mafex nih, ada yang 2 juta lebih. Mafex ada yang 2 juta lebih? Iya. Kalau harga PO-nya deh kok, harga PO yang paling mahal apa kok? Mafex biasanya. Oh, Mafex tetap paling mahal. Kenapa? Ya. Kenapa dia paling mahal kok? Lebih bagus kah? Atau aksesoris lebih banyak kah? Atau karena cuma menang nama doang kok? Medicom mau cuan lebih gede. Tapi memang secara built-in quality lebih bagus kok. Ini sebenarnya perdebatan yang banyak di antara penggemar 1/12 ya, bagusan SAF atau Mafex. Oh, itu debat juga kok ya? Banyak, ya. Karena kalau di dunia Hot Toys 1/6 itu udah kayak nggak ada saingan kok sekarang. Oh iya benar. Tapi in-art bagus sih. Ada in-art sih, tapi dia masih dikit lah kok produknya. Cuma kalau gue memang bukan pemuja merek ya, jadi gue nggak fanatik gitu ya. Kayak kan di orang kan banyak yang overlapping. Jadi kayak misalnya Iron Man dua-duanya bikin nih, gitu. Gue nggak. Ada kadang-kadang ada orang yang wah pokoknya gue harus beli yang ini jelek gitu. Gitu gue nggak suka kayak gitu. Gue nggak ngerasa gue nggak dibayar sama Bandai atau Medicom atau ngapain gitu ya. Ya oke gue suka ini tapi bukan berarti yang satu lagi jelek. Kan kesukaan orang beda-beda. Jadi misalkan kalau kita ngumpulin Avengers 6 gitu kayak, bisa jadi itu beda-beda brand kayak Kobi ya. Bisa. Sesuai dengan mana yang paling bagus. Itu yang Kobi beli, jadi nggak perlu satu brand gitu ya. Betul sekali, nggak peduli. Karena balik lagi nanti tergantung dari cara kita ngedisplaynya dan kita ngepostingnya kok ya. Oke, tadi gue lanjutin dulu ya. Tadi kalau antara SAF sama Mafex. Iya. Menurut gue kadang bagusan SAF, kadang bagusan Mafex. Tapi kalau in general, Mafex itu lebih bagus secara proporsi sama detail.
Oke. Kalau SAF itu lebih bagus secara posability, dia lebih gampang, lebih enak di pose dan lebih build quality lebih bagus, lebih nggak gampang rusak. Jadi masing-masing brand ada plus ada minusnya. Plus minusnya gitu. Yang terbaru itu Bassmode kok ya? Bassmode biasa bikin anime. Dia itu bajunya kayak baju-baju materi asli kan ya? Dia pakai kain. Dan itu harganya pun 2 jutaan kok ya? Yes. Cuma kalau gue personally gue nggak gitu suka 1/12 dipakein kain. Karena tadi daya tahan umurnya kok ya? Bukan. Jadi kalau ya sekali lagi ini personal opinion ya. Menurut gue 1/12 kalau pakai kain itu kayak cosplay kedodoran. Kalau 1/6 oke, bagus lah. Ya. Bener. Karena 1/12 itu kan figurnya kecil kan? Ya. Segede Yakul. Betul. Jadi kalau pakai bajunya kain asli itu kayak kedodoran gitu kok ya? Kecuali bikinnya bagus banget. Tapi itu sih jarang ya menurut gue. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman newbie nih kok ya, kan pengen mulai koleksi, tapi kalau beli yang 1/6 mahal, beli statue lebih mahal lagi. Nah saran dari Ko Obi, lebih baik mulai dari mana gitu kok? Oke, 1/12 itu range-nya gede banget ya. Benar. Jadi tergantung kalian tuh demennya apa gitu. Oke, let's say kalian demen anime. Ya anime ya pilihannya ada SAF, ada Figma, ada Revoltech gitu ya. Nah paling satu apa aja kok? Masih bingung nih, yang mana nih gue nih? Kalau sukanya anime gitu kok? Seperti, ya sekarang gini, kadang kan ada karakter yang dibikin SAF, yang lain nggak bikin. Susah sih ya. Campur lah. Iya sih. Jadi kayak My Hero Academia kan SAF nggak bikin. Adanya Revoltech, ya udah belilah Revoltech kayak gitu. Iya juga, jadi memang susah ya kalau disuruh beli satu brand, susah ya karena karena terlalu banyak kok ya. Kita nggak disogok kok maka iya sih, kecuali kita brand ambassador. Ada juga kita diperbudak sama mereka. Paling bete apa kok? Pengalaman di dalam mengkoleksi 1/12 scale yang pernah Ko Obi rasakan paling bete pahit-pahitnya gitu kok. Gimana ada nggak sih? Kalau statue kan kadang-kadang nggak tahu ya, kalau statue itu bagi gue pribadi nggak pernah ada yang 100% perfect, itu jarang gitu kok. Pasti ada aja lah. Entah tiba-tiba pas unboxing rambutnya patah atau ada catnya yang meluber gitu ya. Kadang-kadang ada yang lupa dapat sertifikat. Nah, 1/12 gimana kok? Kalau 1/12 ya, gue sih gue perfeksionis, tapi gue bukan tipe yang menuntut, wah ini nggak boleh ada celah sedikit pun, namanya barang mass production ya pasti ada aja lah ya, gue bisa maklum di situ gitu. Bisa maklum tapi kok ya? Bisa. Kayak contohnya si Sasuke kok. Sasuke 1/12 tuh gue pernah beli tuh Bandai SAF, itu belang kok. Lehernya sama mukanya belang kok. Bandai lebih jarang sih, soal QC sih lebih, cuma maksudnya ada, it happens. Iya. Cuma kalau tanya gue paling kesel gimana ya, mungkin ya pada saat proto sama final produknya beda banget. Ada juga gitu ya? Ada dong. Di dunia 1/12 ya? Ada. Mukanya beda banget gitu kok? Protonya bagus banget, pas datang kok kayak begini gitu. Iya. Sering atau jarang kok? Belakangan makin jarang sih. QC-nya makin bagus kok ya? Maybe ya. Ada juga sih yang di proto sama jadi lebih bagus jadinya, ada juga, tapi jarang sih. Tapi ada. Terus pertanyaan berikutnya kok, kalau misalkan ya istri tiba-tiba bilang, Obi jual semuanya. Terus Kobi nego nih, oke, gue jual semuanya, satu yang bakalan gue keep. Nah, yang mana kok? Sebenarnya yang satu itu kok? Itu pertanyaan yang sangat sulit karena pasti. Basically koleksi gue itu gue beli karena gue suka. Hampir semuanya. Yes. Karena itu kan seperti gue bilang, gue nggak ngejar komplit. Benar. Jadi kalau yang ada di sini berarti gue suka. And it's impossible to pick just one. Nggak bisa gue. Iya, karena yang ada di sini pasti gue suka. Gitu. Jadi nggak bisa milih satu kok ya? Nggak bisa. Milih dua itu nggak bisa juga kok? Nggak bisa. Kalau pilih lini mungkin masih, tapi pilih lini pun susah ya kok ya? Nggak gini loh, kalau gue sih kadang gue bosenan juga seperti orang ya. Cuma kalau gue sekarang kayak gue lagi bosen sama Marvel Legend nih. Nah, gue lagi demennya anime. Ntar anime bosen gue demen hero. Bener. Nah, gue beli ya hero begini. Bosen ini Kamen Rider. Bosen Kamen Rider balik lagi ke ML kayak. Jadi kalau teman-teman yang kolektor mengalami bosen jenuh, jangan buru-buru jual murah. Ya, atau jangan buru-buru lempar ke lelangan. Jangan. Kenapa? Karena ya kata Kobi bilang tadi, mungkin kita beralih dulu ke lini yang mana. Ya, tunggu beberapa saat. Kalau memang masih bosen, berarti memang kita nggak gitu suka. Ya kan? Tapi kadang-kadang bosen itu cuma sesaat. Ketika kita udah mulai lini yang lain atau kita mulai stop dulu beli-beli, kangen lagi tiba-tiba. Atau nggak masukin dulu ke box kok ya. Dan nikmatnya memang kalau 1/12 possible itu adalah lu bisa display nih ya. Itu positifnya 1/12.
pada saat lu bosen, habis itu lu rubah posenya dan itu rasanya seperti punya barang baru gitu. Apalagi 1/12 itu dapat faceplate-nya itu banyak, Iya, ekspresinya, tangannya banyak, Iya. aksesorisnya banyak, senjatanya Betul. banyak. Jadi nggak ngebosenin kok ya. Iya, betul. Tapi lu nggak ngerasa apa kok? Misalnya lu mau rubah si Scorpion gitu kayak nyari boxnya susah di mana. Enggak sih, gua cukup rapi soal tetap, itu. maksudnya tetap seniat itu kok ya. Kalau memang rasanya perlu ya gue rubah. Cuma kalau kayak Kamen Rider ini kayak udah 2 tahun nggak gue rubah-rubah deh. Tapi setiap boxnya masih ada kok. Ada lengkap gua. Apa gimana kok nyimpennya? As is dari gue beli sampai sekarang pasti masih ada sama. Tempat nyimpennya apa kok? Kan gue seperti gue bilang gue cukup rapi ya. Jadi gue udah tahu nih bagian lemari yang mana isinya barang apa gitu ya. Coba di sini apa isinya kok? Gua Waduh, tes nih kok. Jangan. Ini sampah ini. Yang ini. Kalau yang ini isinya box Kamen Rider. Oh. Jadi, Nih, Son kasih Son. Oh iya bener. Ini box Kamen Rider semuanya. Ini Mafex, yang sebelah sono anime. Yang dibongkarin satu-satu itu My Dirty Laundry. Bagus friends. Kadang-kadang ada kolektor yang agak sembarangan, nggak peduli sama box-boxnya kok. Disimpan di gudang gitu kan. Akhirnya ada yang dimakan rayap, ada yang kebasahan bocor hujan. Ternyata kita belajar dari Kobi, selain kita perhatiin figurnya pun, dus-dusnya pun harus kita perhatiin kok ya. Kita rawat gitu kayak. Kembali lagi tergantung orangnya sih. Kalau gue memang tipenya yang seperti itu. Ya perfeksionis tadi kok ya. Iya, tapi kan ada yang kalau misalnya dia emang nggak peduli soal dus, dia mau buang ya itu hak dia sih. Jadi Kobi tipe pecinta box juga dong kok. Enggak. Ada orang kan beli barang tuh box juga harus perfect. Harus sempurna, sudutnya harus 90 derajat. Gue cukup toleran masalah itu. Yang penting boxnya tetap dirawat, ada gitu ya. Iya. Gak ada yang patah, rusak segala macam lah. Selain itu gue nggak terlalu masalah. Iya. Nah, kalau Robi masalahin harga nggak sih kok? Kan zaman sekarang kan kok ya di Facebook kan lelangan setiap hari. Ya dari mulai statue, mainan 1/6, 1/12, sepatu, microwave semua dilelang. Iya betul. Gimana kok Obi sebagai kolektor lama menanggapi fenomena sekarang kok? Karena banyak teman-teman gue kolektor yang pada mengeluh dan marah-marah karena dia baru nebus PO 6 juta misalnya. Tiba-tiba dilelang yang menang cuma 3 juta. Ya, nggak cuma kolektor kok, seller pun banyak yang mengeluh gitu kan. Karena gimana nih gue mau jualan nih, orang udah nggak ada yang mau PO lagi nih. Nah, Kobi sebagai sepuhnya di dunia kolektor mainan, gimana kok tanggapannya kok? Soal harga ya, ya sekarang kan selalu berlaku hukum supply and demand ya, lu nggak bisa kontrol, ya nggak. Jadi kalau menurut gue mainan itu adalah komoditi yang price sensitive. Beda harga sedikit orang nggak akan beli gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau bilang harga penting atau enggak ya tentu penting. Ya jadi kan karena gue itu sebenarnya salah satu alasan utama gue demen koleksi figur adalah pada saat gue bosen itu gue bisa jual lagi nggak jadi sampah. Ya karena itulah ya maksudnya ya tentu nyesek ya kalau kita PO-nya berapa, sekarang ready-nya berapa, tentu nyesek ya karena itu ya lebih hati-hati aja sih. Tapi kalau tanya penting apa enggak, untuk gue ya penting. Harga juga penting kok ya? Penting dong. Karena kan tipe-tipe ada yang kolektor yang ada bodo amat lah, gue mah harga mah lah. Yang betul. udah uangnya udah nggak ada serinya. Yang penting gue enjoy punya barangnya, bodo amat mau turun mau naik bodo amat. Kalau kita tipe yang suka. Dan ada juga kan yang tipenya pokoknya gue udah beli ini mau gue bawa mati gitu ya. Ada. Ya kalau gue itu juga nggak masalah. Cuman gue dari beli pun udah pikir ya someday kalau gue bosen ini gue bisa jual lagi. Gitu. Jadi ya tentu kalau terjadi gitu. Ya nyebelin gitu. Iya. Cuma kalau gue sih biasa ya kalau harga lagi hancur ya udah piara aja dulu. Tuh gue beli karena gue suka. Nah, ya kan? itu sih. Jadi gue nggak sebel nyimpennya gitu. Benar. Memang gue bukan buat dijadiin duit. Gitu. Bukan dijadiin investasi kok ya. Itu salah kok ya. Salah atau enggak kembali ke orangnya. Sih, cuma gini. Jadi maksud gue bisa dijual lagi itu cuma safety net. Jadi bukan mengharapkan cuan ya gitu. Iya. Tapi mungkin dijual semua kok. Iya, gue pernah Hot Toys gue udah habis, tinggal itu doang. Gue dulu koleksi Bandai SIC, lu tau Kamen Rider itu sisa satu doang. Itu gue selemari ini dulu tuh SIC semua, habis. Gue demen recycle. Dan juga kadang-kadang gue kalau belum jual, gue mau beli yang baru agak guilty rasanya gitu. Karena duit mainan sama duit hidup gue pisah. Kalau mah cilaka kok ya. Kalau diturutin sih semua juga mau gitu sih, ya. Jadi kan self control gitu juga gimana keren gitu sih. ya. Keren sih. Sama kayak gue punya prinsip kok. Jadi kolektor sejati itu ya bukanlah mereka yang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Exactly. Tapi
Kolektor sejati adalah dia yang berani melepaskan apa yang dia inginkan untuk kepentingan yang lebih baik. Waduh, mantap tuh kata-kata Mutiara ya. Jadi kan ini kita nggak bisa bawa sampai mati juga gitu kok. Kalau misalnya anak kita perlu duit buat sekolah ke luar negeri, kita nggak ada dana, kita jual, ya udah berani untuk melepaskan. Bisa dilakukan. Ya, jangan kita keep mainan. Ya, pokoknya apapun yang terjadi, mainan ini is mine gitu. Gua bawa sampai ke liang lahat gitu ya. Urusan keluarga, anak-anak kita telantarkan jangan. Iya. Jadi kita harus berani melepaskan. Ada saatnya datang barang, ada saatnya kita melepaskan barang. Betul. Thank you kok, ini bos-bos semua kok dihibahkan. Boleh silakan, tinggal tagih. Thank you Kobi. Ya, thank you. Ya, nanti di next video kita bakalan keliling-keliling. Ya, gue bakalan ngasih lihat berbagai macam mainan 1/12 Kobi yang terpajang dengan rapi. Ini udah layak disebut museum 1/12. Posenya gue yakin cara mendisplaynya akan menginspirasi teman-teman semuanya pecinta action figure 1/12 scale. Ya, thank you kok, sukses terus usaha pekerjaannya. Thank you. Ya, gue doakan semoga semakin banyak orang-orang yang sakit dengan juga. Bisa kan kalau asuransi kan ada orang sakit kok. Justru itu sebenarnya pandangan yang salah. Salah Pak ya. Iya, kita justru ngarepin sehat-sehat semua. Benar. Iya dong. Tapi kalau sehat-sehat semua orang jadi nggak peduli asuransi kok. Oh enggak, maksudnya gini loh. Kalau orang misalnya contoh ya. Ini jadi panjang nih kalau ngomong. Nggak apa-apa, ini kita sedikit promosi juga dikit. Ini sebenarnya agen itu mengharapkan nasabahnya itu sehat-sehat terus. Kalau perlu kita doain setiap hari. Benar. Kenapa? Karena kalau dia sakit, satu kan kita ngurusin klaim ya. Kedua, ya nanti kalau dia nggak mampu bayar premi lagi kan kita juga stop. Iya, makanya kita doain terus harus sehat-sehat terus. Tambah kaya, sehat-sehat. Itu doa kita buat nasabah setiap hari. Kayak Kobi friends, udah gocap umurnya tapi tetap kelihatan muda karena koleksi mainan. Ya gitu aja, gua Frans, Kobi, see you di next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye.